Bahwa berhenti anak muda diberi peran. Jangan meminta-minta di pemerintah kalau saya kakak. Berhenti diberi peran, tapi kita menciptakan peran. Alright, nice people. Saya Rizal Jamal, kita akan segera menuju Kabupaten Kolaka Timur untuk bersama-sama ada talk show anak muda di sana milenial, persembahan dari teman-teman Kolaka Timur News dan juga beberapa stakeholder yang terkait. Audio Jungle. Kita anak muda ini bisa dikatakan maju kalau sebenarnya kita mampu membaca potensi kita. Makanya yang saya mau sampaikan di sini cuma ada 3K, Pak Kadis. Anak muda bisa maju ketika K yang pertama punya kompetensi. Tidak ada jalan lain kakak. Era hari ini kita bicara kompetensi. Setinggi apapun gelar kau, saya ini alumni S2 plus 1 profesional. Tetapi itu tidak ada gunanya semua kakak, titel-titel sekolah-sekolah dan sebagainya tadi itu. Kalau nalar kita tidak peduli pada kondisi bangsa dan daerah. Kuncinya di situ. Makanya mungkin Bapak Ibu Kakak Iwan kenal saya mungkin dari konten YouTube. Mungkin yang agak sedikit mengkritik dan sebagainya. Karena kenapa? Itu bukti bahwa saya sangat mencintai ini negara. Saya mencintai ini Kolaka, mencintai Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, maka tantangannya kalau cintamu mau dibuktikan, ayo perkuat dan perbanyak kompetensimu. Karena kompetensilah yang membedakan kita dengan yang lain. Gara-gara bahasa Inggris banyak yang kuasai, saya cari kompetensi yang lain yang menurut saya kayaknya Allah titipkan ke saya ini. Ternyata itu adalah kompetensi public speaking, bikin konsep, bikin konten dan sebagainya, editing dan sebagainya. Alhamdulillah, dari itulah kemudian kita menjadi creative planner. Orang yang berwirausaha hanya modal gagasan. Tidak perlu saya keluarkan uang untuk beli fondasi, untuk modal ini dan sebagainya. Creative planner adalah orang yang berkarya, dari karyanya menghasilkan uang. Dan itu yang kami kerjakan di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan. Bolehlah dicek Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak. Akhirnya apa yang saya bilang, karena kompetensilah yang menjamin kita ke depan. Izin Google, Apple, sekarang itu kalau rekrut karyawan, dia tidak lihat lagi ijazahnya orang. Setinggi apapun ijazahnya teman-teman sekalian Bapak Ibu, kalau kemudian tidak memiliki skill, maka minta maaf, Anda akan wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak dipakai gitu. Anda mau Kolaka Timur, Kolaka Kota, Kolaka Utara, Kolaka Selatan, apa kan Tumai, saya kira tidak ada gunanya itu semua. Tidak lihat lagi warna alma mater saya. Saya alma materku merah, mungkin kakak-kakak merah maron, mungkin yang lainnya adalah kuning, hijau. Tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah, kau punya kompetensi apa? Mau kampusmu di Kolaka Timur, di Kolaka, dimanapun itu, yang penting punya kompetensi. Karena Google sekarang menerima karyawan tidak lagi lihat gelar, tapi dilihat skill. Oleh karena itu, Rocky Gerung bertanya dalam sebuah podcast saya bersama Rocky Gerung di Makassar. Dia bilang, apa gunanya kemudian kita sekolah tinggi-tinggi kalau kemudian kita tidak pernah berpikir akan kondisi apa yang sedang kita alami pada hari ini. Itulah yang kemudian saya ilhami kakak. Makanya kadang-kadang orang tua tanya, jangan kau terlalu kritis, nah di penjara kau nanti. Saya bilang, saya paham, saya belajar. Kita paham undang-undang, kita tahu batasan. Yang masalah adalah kalau mengkritik, dasarnya adalah hinaan. Ketika kita mengkritik, dasarnya adalah kecintaan. Nah, kalau dasarnya mengkritik adalah kebencian, maka itu pasti menghina. Dan itu pelanggaran dan tidak sesuai dengan etika dan budaya kita di Indonesia. Yang kedua kayaknya adalah kolaborasi. Biar bagaimana jago Rizal, tapi kalau tidak ada kakak Iwan, tidak ada Pak Risman Kadir, Pak Kadis, tidak ada gunanya jago Pak. Butuh kolaborasi dan sinergi. Dan saya korbankan banyak agenda di Makassar, hadir di sini kakak di Kolaka. Setelah itu kami ke Kendari, tujuannya untuk kolaborasi. Karena saya percaya sekali dengan talenta-talenta anak muda. Kami pelajari di beasiswa kementerian, kami belajar, bahkan kami memberikan masukan banyak kepada pemerintah. Saya bilang kami tidak perlu dipakai oleh pemerintah, tapi kami mau membantu pemerintah. Bahwa berhenti anak muda diberi peran. Jangan meminta-minta di pemerintah kalau saya kakak. Berhenti diberi peran, tapi kita menciptakan peran. Perannya siapa? Siapa yang mau kasih gitu? Sesama kita anak-anak muda. Kita sama-sama yang menggerakkan itu. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain.
akan sangat bahaya ini anak muda ketika dia sila ketiga, bersatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Anak muda harus ada di politik, harus ada di partai, harus ada di dewan, harus ada di bisnis properti, harus ada di medsos, harus ada di pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan, semuanya harus ada anak muda. Karena kenapa? Kemudian kita akan berkolaborasi ke depan. Bendera kita cuma satu, kakak. Bendera kita cuma anak muda. Kalau ini sudah mantap insya Allah, maka tidak ada jalan lain. Yang cuma kita nantikan adalah kemajuan dan kesejahteraan. Terakhir, yang ketiga adalah koneksi. Kompetensi, kolaborasi, koneksi tidak boleh dipisahkan, kakak. Anda punya kompetensi, good, very good, nice. Anda mau berkolaborasi, amazing. Tapi ketika Anda tidak punya jaringan, nggak bisa. Yusuf Kalla, mantan wapres kita, pernah bilang, dulu orang yang punya usaha itu diukur dari berapa banyak rukonya, seberapa besar kantornya, dikatakan pengusaha hebat. Hari ini dikatakan pengusaha hebat bukan karena dilihat gedungnya, kantornya berapa, kaplingnya berapa, asetnya berapa. Tapi yang dilihat adalah berapa banyak koneksinya, berapa banyak jaringannya. Oleh karena itu, izin janganlah pemerintah ini menutup ruang. Saya senang dengan Pak Kadis tadi bahwa kita membuka ruang. Sekarang bagaimana? Dua hal yang harus kita ambil. Apakah kemudian pemerintah menjemput atau pemerintah yang didatangi? Saya kira ini harus saling bersinergi satu sama lain. Nah, itu yang harus kita lakukan.